Ini sudah jelas telur ini bukan telur yang menetas, tapi ini adalah telur yang Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran murai batu ya. Yang pastinya masalah-masalah yang ada dalam seputaran ternak murai batu. Nah ini dia king killer baru saya satukan kembali karena telurnya ini tidak menetas ya. Padahal kemarin sudah ada pergerakan, kayaknya udah dibuang. Nah mungkin ini karena efek pesta kemarin ya, suara musik yang super keras membuat si murai batu ketakutan dan stres, akhirnya dibuang telur. Nih telurnya dibuang ya, satunya lagi nggak netas. Nah sekarang kita kembali ke kandang si blorok ya. Ini ada suatu masalah juga yang terjadi. Tadi saya pagi ngecek kandang, bahwasanya ada, nah ini dia, itu dia, ada telur yang dibuang ya. Nah, ini dia, kita ambil dulu. Nah, buat keluar dulu ya. Ini sudah jelas telur ini bukan telur yang menetas, tapi ini adalah telur yang dibuang ataupun dipecahkan kemudian dibuang oleh indukan. Nah, jadi faktornya ini sudah saya dapatkan bukan karena musik, bukan karena suara keras ataupun stres. Ya stres ya bisa jadi. Tapi ini dikarenakan telat ngasih makan ya. Jadi jangan sampai telat. Saya sebenarnya kemarin sudah ngerasakan bahwasanya wah ini kayaknya nggak cukup ini untuk sampai sore. Dan ternyata memang nggak cukup ya. Paginya itu saya cek kok udah kosong makanannya ya. Dan saya baru ingat bahwasanya kemarin memang makanannya kurang ya. Saya lupa ngontrol lagi karena kesibukan dan sebagainya. Akhirnya ya seperti itulah jadinya ya. Nah makanya itulah pentingnya kita harus rutin mengontrol kandang murai batu kita supaya terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Jadi faktor yang membuang indukan buang telur ini adalah banyak sekali ya. Pertama, kita telat ngasih makan, kemudian air tempat minumnya itu kotor ya. Kita lihat dulu sini, nih air minumnya habis ataupun kotor. Nah itu dia juga akan membuang cangkang telurnya seperti ini ya. Ini nggak apa, kita hancurkan aja supaya nanti dikonsumsi lagi sama dia, jadi kalsium lagi tuh. Biasa indukan seperti itu, dimakannya lagi. Nah malah mendekat si blorok ya. Jadi si blorok ini memang burungnya sangat-sangat disiplin gitu ya, harus disiplin. Dia pakannya harus tepat waktu, pakannya harus bersih dan sebagainya. Kalau enggak, dia enggak mau, dia akan stres, bukan stres ya, akan merajuk lah seperti itu. Dia tetap bunyi, masih tetap beraktivitas, tapi ya itulah yang dilakukannya, seperti buang telur dan sebagainya. Nah maka dari itu supaya tidak terhindar, kita harus tepat waktu untuk pemberian pakannya ya. Nah kalau pakannya juga telat, dia akan buang anakan juga biasanya. Ada indukan yang tidak membuang anakan ataupun tidak memecahkan telur pada saat kekurangan pakan seperti ini ya. Tapi apa efeknya? Kalau dia punya anakan, biasanya anakannya tidak akan sehat dan tidak akan, bukan tidak akan ya, biasanya ini ya, biasanya akan sakit, gampang mati dan lemah dan sebagainya. Tapi kalau indukannya masih mengeram ya biasanya masih aman-aman saja gitu ya. Ya mungkin indukannya jadi lemes dan butuh asupan makanan yang berlebih ya. Nah ini indukannya masih tetap ngeram tuh, di dalam kelihatan ekornya ya. Ini saya zoom dulu. Nah itu ekornya itu tuh, dia masih tetap ngeram
Nah, ini dia ngode sebenarnya. Satu telur ini di kodenya bahwasanya saya ini loh kekurangan makanan gitu loh. Ini sudah saya lebihkan, dan kebetulan saya juga mau keluar kota hari ini. Paling nanti saya suruh Ade untuk ngecek pakan dan kondisi kandangnya gitu ya. Nah, jadi di sini guys, kita dapat suatu pelajaran bahwasanya konsistensi dan disiplin itu sangat penting untuk kita dalam beternak. Karena bukan hanya punya indukan saja, bukan hanya pintar ngerawat aja, bukan hanya beli-beli jangkrik saja, tapi kita harus tahu dan paham juga tentang perawatan murai batu dan disiplin ya. Disiplin dan yang saya katakan tadi, konsistensi ya, karena burung itu juga butuh kejelasan ya. Misalkan sekarang banyak, besok dikit, sekarang kasih campuran, besok enggak. Nah itu dia enggak mau ya. Dia itu mempunyai insting juga lah ya, walaupun mereka tidak sesempurna manusia, tapi dia diciptakan juga bisa merasakan dan seperti merasakan dia ini dihargai dan dia ini dirawat. Nah, jadi seperti itu, bukan berarti hanya kita kasih makan dia produksi, tidak ya. Kita harus berikan kasih sayang juga untuk murai batu kita, dan kita lihatkan bahwasanya kita itu tulus untuk merawat si murai batu kita ini ya, terutama untuk indukannya. Nah jadi di samping itu kita juga harus tahu pakan yang sehat atau enggak gitu ya. Kalau misalkan jangkriknya udah lemah-lemah, kakinya udah banyak buntung dan tidak kuat bergerak lagi, nah itu jangan kita berikan juga ya, karena kasihan ke indukannya. Efeknya juga nanti indukan bisa lemah, indukan stres, dan indukan sakit dan sebagainya. Nah maka dari itu di samping rawatan maksimal, konsistensi, kita juga harus paham tentang kesehatan. Kita jaga kesehatan si murai batu dan kebersihan kandang juga ya. Itu yang saya alami di selama ini gitu ya. Jadi banyak sekali yang dapat kita pelajari selama bertahun-tahun menangkar. Untuk perawatan ya, kebersihan itu, konsistensi itu memang benar-benar jelas adanya ya. Maka dari itu kita harus konsisten dan harus jangan telat ngasih makan gitu ya, supaya indukan juga senang dan indukan tidak merajuk ataupun stres. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat walaupun sedikit, setidaknya membuka pikiran kita ya, membuka hati kita untuk selalu menyayangi murai batu kita sepenuh hati seperti keluarga kita sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.